Audio Jungle. Wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah beserta para donatur-donatur dan jamaah-jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi. Al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada pembahasan kita di bab sabar ya, halaman 47. Imam An-Nawawi seperti biasa, beliau memulai dengan sebuah ayat. Ini babnya bab sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ini surat Ali Imran ayat 200 tuh. Itu ada terusannya, warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kita. Ini ada perintah orang-orang beriman saja diingatkan supaya bersabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran itu. Ya, jadi orang-orang beriman saja yang memiliki sifat sabar, itu pun diingatkan lagi supaya tetap bersabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran itu. Apa yang disebut dengan sabar? Salah satu makna sabar itu artinya menahan atau memenjarakan apa-apa yang ingin kita luapkan dari atas kejadian-kejadian yang kita alami, yang seharusnya kita bisa melakukan ekspresi itu, baik sedih, baik marah, ya itu, tetapi kita penjarakan diri kita. Kita tahan apa-apa yang ada dalam diri kita. Maka sebetulnya orang yang sabar itu bukan orang yang tidak punya amarah. Orang yang sabar bukan berarti dia nggak punya amarah. Amarah itu Allah berikan sebagai modal buat manusia. Maka kata Sayyid Ramadan Al-Buti dalam syarah hikamnya, marah itu sebetulnya Allah berikan itu untuk kebaikan manusia. Tetapi kalau dia disalahgunakan justru akan mengantarkan manusia seperti binatang. Maka orang yang sabar itu bukan berarti dia nggak punya marah. Tapi orang yang sabar itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Dia punya marah tapi dia tahan amarah itu. Jadi marah itu memang Allah berikan sebagai modal dasar untuk manusia. Maka bayangkan kalau manusia tidak punya marah ketika anaknya berzina, ketika anaknya tidak taat kepada Allah. Kalau dia tidak punya amarah, maka anaknya akan dibiarkan begitu saja. Maka sebetulnya yang disebut dengan sabar itu menahan diri atau memenjarakan diri dari perbuatan-perbuatan yang ingin kita lakukan dan itu dilarang oleh agama, kita tahan kita diri kita. Maka betul kata ulama itu, dunia itu adalah penjaranya buat orang-orang yang beriman. Dunia itu penjaranya buat orang-orang yang beriman, dan dunia itu surganya buat orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu diberikan kebebasan dia untuk beribadah atau untuk kafir kepada Allah, atau dia beribadah kepada selain Allah, diberikan kebebasan. Tetapi dunia itu adalah penjaranya untuk orang-orang yang beriman. Sebab apa-apa yang kita inginkan kadang itu dilarang oleh agama. Maka ditafsirkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, oleh Imam Al-Qurtubi. Yang dimaksud dengan sabar di sini menurut pendapat ulama, sabar dalam menunaikan sholat 5 waktu. Itu Imam Al-Ghazali ketika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para santrinya.
Dan salah satu pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada santrinya, wahai santriku, menurutmu apakah yang paling ringan di muka bumi ini? Berbagai macam jawaban para santrinya. Ada yang mengatakan yang paling ringan itu kapas. Ada yang mengatakan yang paling ringan itu angin. Karena dia hanya bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah wahai santriku, yang paling ringan itu sebetulnya adalah meninggalkan sholat. Itu adalah perkara yang paling ringan. Sebab banyak orang ketika dia melakukan maksiat, yaitu meninggalkan ibadah sholat, mereka ada yang merasa biasa-biasa aja. Tapi kita yang sudah biasa menunaikan sholat wajib, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, jangankan kita meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah saja, itu terasa seperti ada yang hilang dalam hidup kita. Jadi orang yang beriman masih diingatkan supaya dia bersabar. Ayat yang berikutnya nih. Walanabluwannakum. Ini ada taukid, ada penekanan dalam ayat ini, 2 kali penekanan. Sudah ada huruf lam, ada huruf nun. Walanabluwannakum. Sungguh pasti. Jadi bahasanya gitu 2 kali. Sungguh pasti. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini informasi dari Allah. Walanabluwannakum, sungguh pasti manusia akan aku uji. Jadi ada 2 kali penekanan taukid supaya manusia itu menyadari bahwa kami pasti akan uji mereka, kata Allah. Akan uji kalian dengan minal khauf, bisyai'im minal khauf. Bisyai'im itu sesuatu yang sedikit, Pak. Minal khauf, rasa takut. Tapi rasa takutnya cuma sedikit aja, nggak banyak. Jadi namanya ketakutan itu pasti akan Allah timpakan ujian berupa ketakutan dalam diri kita. Takut anak kita nggak bisa makan. Takut anak kita nggak bisa bayar kuliahnya, bayar sekolahnya. Takut usaha kita bangkrut. Takut kita ditipu oleh orang. Apalagi waktu pandemi itu. Itu waktu pandemi, kita memang semua punya rasa takut, Pak. Nabi pun punya rasa takut. Dan itu manusiawi. Tetapi takut itu tidak boleh berlebihan. Karena sebetulnya banyak orang mati itu disebabkan bukan karena masalah yang dihadapinya. Tapi karena takutnya yang berlebihan, itu yang menyebabkan dia cepat mati. Itu waktu pandemi, waktu COVID, saya sampaikan itu. Kita wajar, boleh takut kepada penyakit. Tapi tidak boleh berlebihan. Karena ayatnya minal khauf. Takutnya itu gak boleh berlebihan. Dan saya dikritik juga sama orang kesehatan tuh. Dia orang bagian apa saya lupa. Selesai isi kajian malam Kamis, saya besoknya di WA. Ustadz mohon maaf, apa yang Ustadz sampaikan begini. Saya bilang, saya menyampaikan Pak dalam kaidah agama, takut terhadap virus itu boleh. Tapi hanya khauf. Takutnya itu yang sekedarnya saja. Tidak boleh khosyah. Khosyah itu tingkatan takut yang betul-betul takut. Khosyah itu tidak boleh. Rasa takut kita kepada Allah itu memang harus maksimal. Tapi takut terhadap apa yang kita hadapi itu tidak boleh berlebihan. Jadi saya bilang mungkin Pak Haji gak hadir waktu itu dalam acara kajian saya. Mungkin hanya dengar dari beberapa orang saja. Jadi takut kita terhadap penyakit wajar, boleh. Tetapi tidak boleh berlebihan. Tapi takut kita kepada Allah itu harus khosyah, harus betul-betul rasa takut yang sangat tinggi. Minal khauf. Jadi di sini sebutkan kata khauf dulu, Pak. Karena memang yang sering menimpa kepada kita itu rasa takut. Itu yang sering terjadi dalam diri kita. Minal khaufi wal ju'. Dan pasti Allah akan menimpakan kepada kita kelaparan. Ya, kelaparan, nahan. Pengen beli ini, jangan dah, sayang. Pengen makan yang enak, sayang dah. Itu ada tuh. Allah akan uji rasa-rasa kelaparan dalam hidup kita. Kemudian wa naqsim minal amwal. Wa naqsim min. Ini ada wa naqsim min. Artinya apa? Allah akan menguji kita sedikit kekurangan harta. Sedikit kekurangan harta itu akan Allah uji tuh kita. Entah ditipu orang. Ya. Entah uang kita dibawa kabur orang. Entah hilang. Berbagai macam cara Allah akan menguji kita berupa kehilangan harta. Wajar kehilangan harta, asal jangan kehilangan iman.
Jadi banyak orang ketika dia kehilangan harta, dia kehilangan imannya juga. Gimana? Bunuh diri akhirnya. Ada juga orang yang kehilangan jiwa. Artinya apa? Ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Atau dia menderita rasa sakit. Itu harus sabar dalam jiwa kita. Dan sabar kehilangan jiwa itu bukan berarti kita sabar ketika ditimpa penyakit aja. Ngurusin yang sakit pun kita kudu sabar. Kadang ada orang datang ke rumah Pak, itu minta didoainnya orang sakit bukan biar sembuh. Minta didoain biar cepat mati. Ya, kenapa emang? Udah capek kita Ustaz ngurusinnya. Itu ada di Kebayoran Pak, ada orang nelpon saya, Ustaz, saya minta tolong dah. Ini udah 3 hari dia sakaratul maut. Kami, keluarga, anaknya, istrinya udah pada ikhlas. Kami udah pada ikhlas semua. Biarlah kalau memang harus dicabut nyawanya dicabut. Baik, saya bilang, nanti saya ke sana, nanti saya bacakan doa di sana. Tapi selama nunggu dari saya kecil nyampe ke Bayoran, itu udah sakaratul maut, udah Ustaz. Saya bilang bacain aja surat Ar-Ra'du deh. Ya beberapa orang, 1 orang bacain surat Ar-Ra'du. Ya, sambil menunggu saya ke sana dia bacain tuh surat Ar-Ra'du. Sampai di lampu merah dekat-dekat ke Bayoran itu, saya WA lagi Pak. Saya WA, gimana Bu? Sudah selesai baca surat Ar-Ra'dunya? Alhamdulillah Ustaz, orangnya udah meninggal. Bilangnya alhamdulillah. Bilangnya alhamdulillah tuh. Kenapa? Udah saking capeknya ngurusin yang sakit itu. Ya. Jadi memang Pak, kalau ada orang sakaratul mautnya susah, itu salah satu ulama, beberapa ulama bacainnya surat Ar-Ra'du itu. Artinya apa? Ya Allah, kalau memang orang ini masih bisa sembuh, cepat sembuhin. Tapi kalau memang orang ini harus meninggal, ya Allah, segera cabut nyawanya. Jangan biarkan dia tersiksa dengan penyakitnya. Jadi bacain surat Ar-Ra'du. Kemudian apa lagi? Wal anfusi wath thamarat. Allah akan uji kita, kalau terjemahan ini Allah akan uji kepada kita paceklik, Pak. Wath thamarat, buah-buahan itu paceklik. Tapi kayaknya kalau paceklik sekarang rada jarang. Tapi diartikan juga oleh ulama bahasa, yang dimaksud ketika Allah akan menguji kita wath thamarat, ini bermakna kiasan. Thamarat itu kan buah. Buah itu pasti ada pohonnya. Sebelum ada pohon pasti itu nggak langsung gede, kecil dulu. Sebelum kecil pasti ada yang nanam dulu. Apa maknanya? Berapa banyak di antara kita yang sudah berusaha ngumpulin uang, nabung, kita bekerja, tetapi hak kita diambil orang. Hak kita hilang. Atau hak kita tidak diberikan itu dengan sempurna. Itu yang disebut dengan wath thamarat. Allah akan berikan kepada kita ujian-ujian seperti itu. Kasih penyakit, ya sabar Pak. Saya lagi dikasih ujian ini, suara memang, ya kalau katanya sih saya harus banyak istirahat. Tapi gimana mau istirahat? Senin saya ngajar dari pagi sampai sore. Selasa di sini nih. Rabu itu malam Kamis ada kajian. Ya malam Jumat. Kemudian kalau malam Jumat itu paling hanya beberapa saja. Kemudian Jumat, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan, ya kalau saya nggak bisa khutbah Jumat pelan-pelan itu. Makanya kenapa nih khotib nyiapin tongkat Pak. Itu sebetulnya kalau yang ngantuk bisa kita jotos begitu. Ya, kalau megang tongkat khotib tuh di kiri, bukan di kanan ya, anjurannya di kiri. Ya. Itu buat nyodok-nyodok ya. Terus nanti belum hari Sabtu, hari Ahad. Sabar Pak. Semua itu pasti akan ada ujiannya. Pedagang ada ujiannya. Karyawan ada ujiannya. Dipimpin sama yang pimpinannya bagus. Dipimpin sama yang stupid bos. Ya pinteran karyawannya daripada bosnya tuh. Kadang bosnya baru ngatur-ngatur lah, pinteran karyawannya kadang. Memang ada ujian-ujian yang begitu itu. Ya. Dia jadi penceramah, ada ujiannya Pak. Alamatnya di mana, di Sherlocknya di mana. Kemarin saya niat khutbah Jumat di Kuningan. Dia ngirim Sherlocknya di Kebayoran, kan nyasarnya jauh banget itu. Begitu. Ya Allah, jadi semua ada ujiannya. Ustaz tolong ya hadir di sini jam 9 sudah di majelis. Siap, saya bilang. Nah, ternyata jamaah baru ada 2 orang. Yang tim hadrohnya baru datang. Ya sabar. Memang semua ada ujiannya itu. Ya ujian belajar, ujian ke majelis taklim, ujian berumah tangga. Memang hidup kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ini ujian. Maka ujian itu disebutnya secara umum musibah. Apa itu musibah? Perkara-perkara yang gak disukai sama manusia itu musibah. Sakit gigi itu musibah. Kesandung itu musibah.
Kita duduk di samping orang yang orangnya nyebelin misalnya, itu musibah. Jadi musibah itu perkara-perkara yang kita nggak suka, itu musibah. Ya orang yang minum kita disuruh buang tuh tempat, itu musibah itu. Ya, jadi musibah itu memang ada, paham? Di mana saja itu ujian itu ada, Pak. Ya kita naik motor, kita ini serempet, dia yang marah. Jadi kita tidak ada yang bisa berlepas daripada ujian-ujian hidup. Ya, kemudian di sini dalam surah Asy-Syu'ara, Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu Allah cukupkan, Allah berikan kepada mereka pahala yang luas tanpa batas. Bermakna bahwa orang yang sabar itu diberikan pahala yang cukup, itu artinya pahalanya yang cukup banyak, yang sangat banyak. Makanya sabar itu berat, karena balasannya surga. Kalau balasannya kipas angin maka nggak berat ujiannya, karena balasannya itu surga. Maka ketika kita ditimpa musibah itu, ya solusinya adalah bersabar, Pak. Ya, tetapi barang siapa, ini surah Asy-Syu'ara nih. Kalau kita dizalimin orang, kita boleh membalasnya, kita boleh untuk tidak memaafkannya, sebagaimana pembahasan kita dulu. Tapi dalam surah Asy-Syu'ara, siapa yang sabar dan dia mau memaafkan, maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi sabar ini memang cirinya orang-orang yang beriman, cirinya orang-orang yang bertakwa. Ngajarin anak aja kita harus sabar, Pak. Ya. Saya biasa ngajar majelis taklim begini. Tuh kalau ngajarin anak ngeyel itu bawaannya, kalau orang Betawi bilang pengen kita empos aja, Pak. Itu guru-guru SD kayaknya kelihatannya sabar banget, Pak. Guru SD, guru TK itu kelihatannya kalau ngajarin orang sabar banget. Tapi di rumahnya itu anaknya dia omelin juga. Kenapa sabar? Habis anak orang, Ustaz, kalau kita omelin kita diprotes sama wali muridnya. Jadi ngajarin anak aja itu kudu sabar. Saya punya senior gelarnya LCMA, alumni luar negeri. Tapi yang ngajarin ngaji anaknya itu bukan dia. Dia panggil guru les. Emang kenapa? Nggak sabar, Ustaz, aneh ngajarin anak. Kita ajarin dia ngelendotin di sini, dia gendong maunya main. Tapi memang udah kudrahnya begitu, Pak. Makanya banyak kiai itu punya anak, anaknya nggak belajar sama dia meskipun dia kiai gede. Anaknya di pesantren ini jauh-jauh. Sebab apa? Ya sebab dia kurang sabar juga kalau ngajarin anak sendiri. Kalau ngajarin anak sendiri kan bebas, mau ditempeleng, mau diempos. Tapi kalau anak orang, ya jadi ya memang begitu, hidup ini pasti akan ada ujiannya. Wallahu a'lam, kalau ada tanya jawab saya persilakan. Jadi DKM masjid kudu sabar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Pak Ustadz, kan dunia ini kan tempat ujian. Betul. Akhirat itu tempat pembalasan. Betul. Kadang-kadang ujian itu kelihatannya kecil gitu, Pak Ustadz. Sementara akhir-akhir ini banyak sekali ustadz-ustadz yang maaf Pak Ustadz, bukannya nggak boleh kaya segala Iya, macam. betul. Sekarang malah mamer, wah ujiannya luas, segala macam. Itu baru ujian, itu isiro ya Pak Ustadz ya. Ya, ini kadang-kadang juga waktu dia ceramah segala macam, dia lihat orang pakai cadar segala macam, kok makannya kelihatannya enak sih, bersinar segala macam. Sementara istrinya di rumah nggak pakai cadar, tapi lebih tertarik sama orang yang pakai cadar gitu Pak Ustadz. Dia bilang, ini kan ujian kecil aja gitu loh, diajak makan bareng, jalan bareng, lama-lama jadinya 2-3, akhirnya gitu Pak Ustadz. Jadi ya, memang ujian itu kayaknya kecil gitu ya Pak Ustadz, tapi lama-lama ya berasa juga sih Pak Ustadz. Kita saja masalah. Assalamualaikum. Ya memang begini Pak, apa namanya ya. Kalau ada ustadz yang memang dia kaya raya karena dia ya punya bisnis atau segala macam, ya memang itu Imam Malik pun begitu Pak, kaya itu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu sahabat-sahabat Nabi yang emang kekayaannya itu nggak ketulungan Pak. Dia punya rumah yang bagus, apa yang bagus. Itu memang sah-sah saja, boleh nggak boleh. Selama dia mampu, dia pengen rumah seistana seperti apapun, boleh. Silakan aja, silakan. Tapi jangan sampai dia dilalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi bapak nih yang bisa bangun rumah mewah, yang bisa beli mobil Alphard yang bagus, beli nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa itu termasuk ria pamer? Enggak. Tergantung pada niat hatinya.
Kalau memang dia posting niatnya buat pamer, itu beda urusan itu Pak. Tapi saya menyikapi Ustadz yang sekarang lagi viral itu, saya sih tetap baik sangka Pak ya. Ya saya tetap baik sangka untuk tidak suudzon itu, untuk tidak suudzon. Meskipun dalam beberapa hal Pak, ya saya sering menentang keras orang itu gitu Pak. Dulu temennya itu pernah bilang begini, saya ceramah berdua Pak sama temennya dia. Saya bilang, Nabi itu berdakwah itu tidak minta dibayar sekian Pak. Itu kemarin waktu saya khutbah Jumat di Kuning, Ustadz saya kapok undang Ustadz Fulan. Emang kenapa? Khutbah Jumat kan memang budgetnya segitu Ustadz. Nggak jauh kalau di kantor-kantor dari 700 sampai 1 juta. Dia minta ditambahin lagi. Ya saya bilang yang begitu udahlah nggak usah saya bilang. Nah ketika saya sampaikan itu Pak beberapa tahun lalu tuh temannya dia tuh Pak. Itu dia bilang begini ke saya. Ustadz, Kiai boleh ceramah pakai mobil yang bagus, kendaraan yang bagus boleh. Karena Nabi itu pun berdakwahnya pakai kendaraan yang bagus, pakai unta merah. Saya tanya tuh kalimat-kalimatnya kepada guru saya Buya Yahya. Buya Yahya bilang apa? Buya Yahya bilang begini Pak. Nabi itu betul berdakwah pakai kendaraan yang paling bagus. Tapi Nabi bukan hasil minta-minta begitu dari jamaah, enggak. Kalau udah hasil dari minta-minta dari jamaah ini kan gimana Pak? Ya, meskipun pendapat ulama ada yang membolehkan Pak minta begitu tuh boleh. Tapi kan secara etika dakwah sebetulnya nggak bagus. Saya dulu hampir membahas tentang itu, cuma sama dosen ditolak saya. Ya, perspektif etika dakwah perspektif Al-Quran tapi ditolak. Entah kenapa alasannya ditolak gitu. Jadi kalau dia kaya, ya memang dia kaya, ya silakan. Sah-sah saja selama dia tidak dilalaikan oleh dunianya. Yang kedua, tidak boleh dia melalaikan fakir miskin yang ada di sekitarnya. Boleh-boleh aja Pak dia begitu. Selama dia tidak sombong, selama dia tidak niat untuk ujub, untuk pamer. Kalau memang dia memang dunianya kaya, Ustadz nggak ketahanan, ya nggak apa-apa. Dia mau bangun rumah yang mewah, hak dia Pak. Selama hartanya halal. Tapi kalau niatnya untuk pamer, itu yang nggak boleh. Begitu. Banyak Pak ulama-ulama kaya itu banyak Pak. Saya punya dosen profesor itu kemarin ngobrol sama saya, profesor bahasa Arab, guru besar Prof Ahmad Tibraya itu dia saking ya banyak uangnya juga. Itu kalau ketemu karyawan Pak, itu dia kasih 50.000. Saya lihat itu, udah ngopi belum dikasih 50.000. Kaya sah-sah saja, boleh. Tapi manfaatkan kekayaan itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau ada orang kaya Pak pengen bangun rumah mewah ini mewah nggak apa-apa. Saya pribadi bangga Pak. Kalau ada orang muslim pakai Pajero, pakai Alphard, pakai Lexus, BMW, Mercy, saya bangga Pak. Ya, jangan sampai mobil-mobil mewah tuh yang punya orang-orang Cina, orang-orang Kristen, orang-orang kafir. Ini mobil mewah punya siapa? Oh punya Ahok. Ini punya siapa ini? Punya Chuang Tai. Ini punya siapa ini? Punya Liang Tai. Jadi ya sekali-kali ini Alphard mewah punya siapa? Punya Haji Sakim misalnya gitu. Ini Alphard ini punya siapa nih? Haji Abdullah, kan kita enak dengarnya Pak. Ya gimana orang muslim juga perlu kita orang-orang muslim yang kaya itu. Ya, ini kalau nggak ada orang-orang kaya dermawan Pak, ini masjid nggak jadi barangkali kan. Nggak ada karpet bagus begini Pak. Itu kalau saya ceramah di kampung-kampung Pak, itu karpetnya udah tipis Pak. Karpetnya udah tipis betul. Dicium pun bau bekas injekan kaki Pak. Ya, karena memang donaturnya kurang. Ya maka di awal itu saya suka bilang kita Al-Fatihah buat jamaah, buat donaturnya. Ya biar donatur itu Allah berikan keberkahan rezeki. Tadi pertanyaan kedua apa lagi tadi Pak? Itu Pak kalau dari kan istilah siapa yang cobaan gitu kan. Nah itu kadang-kadang dia memandang istrinya biasa saja gitu. Oh gitu. Istrinya nggak pakai hijab, nggak pakai cadar. Lihat orang yang pakai cadar malah kelihatan lebih cantik gitu Pak. Begini Pak. Ujian berumah tangga itu, rumah tangga itu kan adalah ibadah yang paling panjang. Maka ketika seseorang itu ijab kabul, sahlah pernikahannya itu Pak, itu arasy berguncang. Itu iblis, setan itu kesel ketika ada orang yang sedang menunaikan ijab kabul akad nikah. Kenapa? Karena itu ibadah yang panjang. Ketika dia bersentuhan suami istri halal, itu berpahala. Mencari nafkah untuk istri, untuk anak itu berpahala.
Maka cara iblis untuk merusak rumah tangga orang, itu dalam Al-Quran dikatakan, Pak, iblis itu lebih senang buat merusak rumah tangga orang. Dengan cara apa iblis merusak rumah tangga orang? Iblis menanamkan di bola mata laki-laki itu supaya istrinya kelihatan gak cantik lagi. Yang cantik itu istri orang lain. Padahal istri kita di mata laki-laki orang lain cantik bener, Pak. Begitupun istri kita. Itu ditanamkan oleh iblis di bola matanya supaya melihat suaminya itu jelek. Tapi melihat suami orang lain itu kelihatannya ganteng sekali itu. Maka betul ulama ngajarin cinta itu jangan cuma pakai mata. Sebab mata itu sering berkhianat. Cinta melalui mata itu nggak akan awet lama. Awal pertama kita ketemu dengan istri itu istri kelihatannya cantik bener. Punya anak 1, anak 2, kayaknya istri gue makin gembrot ini. Udah hilang tuh, Pak, rasa cintanya itu udah mulai nurun. Kalau cuma sampai di mata. Yang kedua, maka cintailah istri itu dengan hati. Tidak ada yang lebih baik melainkan istri kita. Tidak ada yang lebih cantik melainkan istri kita. Tidak ada yang lebih setia melainkan istri kita. Itu melalui hati. Yang ketiga, cinta itu adalah dengan cara bekerja sama. Bekerja sama. Jadi kalau pengen buktikan istri atau suami itu setia atau tidak, lihat diuji dari kerjasamanya. Contohnya gimana? Saya bilang kemarin depan ibu-ibu, kalau anak ibu tengah malam nangis, itu suami ibu bangun nggak? Bangun, Ustadz. Berarti alhamdulillah, berarti mau dikerja sama. Tapi Ustadz bangunnya itu bukan cuma pengen ngasuh, bangunnya cuma ngebangunin kita. Ma, anakmu tuh nangis. Dia mah tidur lagi. Dia mah tidur lagi. Kata istrinya, ya gendong lah, Pak. Ya enggak, itu anakmu itu pengen nyusu. Kan aku mah nggak punya, yang punya kan mama. Nah itu kan suami ngeles aja itu. Yang keempat, cinta itu adalah menjaga dari dunia maupun di akhirat. Terus saya kalau ceramah pernikahan, Pak, nyampain ini, itu orang, makasih Ustaz, makasih sangat, itu amplopnya gede, Pak. Makasih, saya baru dengerin. Ya, saya pernah isi di Pak gedung apa tuh acara pernikahan itu, nasihat pernikahan gedung BSD itu apa sih namanya yang mahal itu, Pak, yang tulisan ICCE begitu. Isi BSD itu, Ustaz, saya minta Ustaz ceramah 7 menit, tapi sekalian jadi qori juga. Lu gimana ceritanya? Jadi ngajinya 2 menit, ceramahnya 7 menit. Ya nggak apa-apa lah, saya bilang. Jadi dia minta double. Saya yang begini minta nasihat pernikahan 7 menit, apa yang mau saya sampaikan. Jadi itu kadang hanya sekedar ya pelengkap lah, ya sekedar seremonial aja gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ini udah lewat katanya kayaknya nih. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena zuhud tadi Ustaz mengatakan kan banyak pakai apa? Iya betul. Atau mungkin kebetulan sama zuhud sama dengan. Iya gimana, Pak? Karena zuhud itu kan cinta sama dunia. Iya betul. Jadi mungkin tadi salah satunya Ustaz mengharapkan banyak yang Islam yang punya apa? Contohnya yang Cina. Mungkin tadi terbatas sama dengan zuhud tadi. Jadi saya tanyakan itu coba Pak Ustaz terangkan zuhud gimana sih perspektifnya? Oh iya. Supaya kita tahu. Betul. 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 Kita zuhud kita lupakan semua Iya. dunia. Betul. Cuma itulah satu yang saya terangkan lah. Iya, baik. Jadi ya, itu ada kitab bab zuhud. Kalau tidak keliru karya Imam Abid Dunya. Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin membuat bab namanya zuhud. Ini banyak. Dari beberapa literatur yang saya baca bab zuhud, inti daripada zuhud itu adalah dengan apa-apa yang kita miliki, harta yang kita miliki apapun itu tidak membuat kita lalai beribadah kepada Allah. Itu kuncinya di situ. Itu terkait dengan zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti kita pakai pakaian compang-camping. Bukan berarti kita bisa mampu beli mobil buat beraktivitas tapi kita naik angkot terus, enggak. Jadi yang dimaknai oleh ulama zuhud itu bagaimana dengan kekayaan yang dia miliki itu tidak membuat dia lalai mengingat Allah.
Nabi Muhammad zuhud. Iya zuhud. Nabi Muhammad itu kan kaya, Pak. Nabi Muhammad itu dengan berbagai macam usahanya, Nabi Muhammad itu kaya. Tapi kekayaan itu tidak membuat Nabi Muhammad lalai. Abdurrahman bin Auf itu kaya. Utsman bin Affan itu kaya. Tapi kekayaan harta yang dia miliki tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah. Jadi konsep zuhud, memang ada sebagian orang ya belajar tasawuf lalu dia salah menerjemahkan zuhud. Dia pikir zuhud itu ya kalau sarung udah begini ya begini aja. Kalau saya pakaian saya rusak ya udah nggak saya beli. Begini, jadi nggak. Zuhud itu apa yang kita miliki tidak membuat kita lalai mengingat Allah. Karena penyakit orang yang hubud dunia, cinta kepada dunia, itu nggak cuma nimpa kepada orang kaya, kepada orang miskin pun itu dia bisa jatuh tuh hubud dunia. Contoh, orang mohon maaf Pak ngojek dia dari pagi sampai dia Jumatan pun dia lewatkan, waktu sholat dia lewatkan. Meskipun dia nggak kaya, tapi dia lalai dalam beribadah, itu udah nggak zuhud itu. Jadi zuhud itu apa yang kita miliki nih, meskipun Pak Haji punya mobil mewah, apapun yang mewah, tapi tidak membuat kita lalai untuk mengingat Allah. Waktunya sholat, kita sholat. Punya usaha banyak, tapi waktunya sholat, kita sholat. Itu pun masih disebut, itu disebut dengan zuhud itu. Jadi zuhud itu lawan daripada hubud dunia, daripada cinta dunia. Ini dikisahkan dalam kitab-kitab tasawuf itu. Ada seorang kakak Pak, itu kaya raya. Punya muridnya ini pengen pergi ke negeri seberang. Di negeri seberang itu ada adiknya si kakak ini. Ada adiknya ulama ini. Padahal ulama itu kaya. Kata santrinya, Syekh saya pengen pergi ke negeri sana. Apakah engkau ingin menitip sesuatu untuk adikmu? Iya, saya ingin menitipkan pesan. Apa yang ingin kau sampaikan? Dia bilang begini. Sampaikan kepada adik saya, wahai adikku, kapan engkau hendak zuhud? Tapi sepanjang perjalanan ini santrinya mikir, kan yang kaya itu kakaknya, adiknya itu nggak kaya. Kok kakaknya titip pesan begini, wahai adikku, kapan engkau hendak zuhud? Tapi disampaikan pesan itu kepada adiknya. Begitu disampaikan pesan dari kakakmu begini, wahai fulan, wahai adikku, kapan engkau hendak zuhud? Adiknya mendengar pesan begitu istighfar, astagfirullahaladzim. Ditanya sama santrinya, wahai Tuhan, kok engkau beristighfar? Kan yang seharusnya menyampaikan pesan zuhud itu engkau. Karena yang kaya itu kakakmu. Apa dia sampaikan? Kakak saya meskipun kaya, kekayaan itu tidak membuat dia lalai dari Allah. Tapi saya belum kaya, berapa banyak saya lalai dalam mengingat Allah. Jadi makna zuhud itu bukan berarti kita nggak punya rumah, compang-camping nggak. Zuhud apa saja yang kita miliki, itu tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Orang yang kerjaannya mancing Pak, itu lewatin waktu sholat, meskipun dia cuma rumahnya ngontrak punya pancingan, itu dia sudah hubud dunia itu, sudah cinta kepada. Jadi kita bapak yang punya uang buat bangun rumah, kontrakan, aset, itu silakan, selama tidak membuat kita lalai dalam mengingat Allah, gitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Haji? Silakan. Sabar. Gak apa-apa. Jadi masalah sabar. Jadi gini Pak, Ustaz, pertemanan, misalnya dia dihina terus sama teman saya, Iya. dia dipermalukan di depan umum, paham dia pernah kasar gitu, Iya. dia tuh nahan sabar gitu sama temennya nih. Jadi kata sabar itu juga Iya. ada batasan, Batasan. tidak ada batasnya. Betul. Ya, oke. Ya. Ini sebetulnya pembahasan yang berikutnya ya. Jadi begini Pak Haji, ada. Jadi batasan sabar itu bukan berarti kalau kita dizalimin kemudian kita diam, enggak. Kalau kita bisa lawan. Kalau kita bisa balas. Kan dalam Al-Quran gitu. Ya kalau engkau dipukul, pukul. Tapi biasanya orang kalau udah balas lebih dari satu kan. Kalau kita masih mampu memaafkan, maafkan. Tapi kalau memang ini orang sudah keterlaluan, silakan. Bisa diproses secara hukum. Bisa kita balas. Jadi sabar itu bukan berarti ketika kita dizalimin orang, lalu kita diam. Enggak. Kita proses, kita tempuh jalur hukum. Kalau kita ditipu, ya kita tempuh jalur hukum. Ya kalau memang kita dicaci maki orang, kita punya hak jawab. Kita jawab itu, kita berikan klarifikasi. Jadi sabar itu bukan berarti pasrah dengan keadaan. Diberikan penyakit, bukan berarti kita nggak berobat, nggak apa-apa deh kita sabar aja. Enggak. Tapi justru ketika orang itu menzalimi kita dizalimin, kita dicaci maki, kita dihina. Atau barangkali kalau kita nggak ngelawan kita bisa mati.
Kadang kita udah berusaha menghindar, tapi dia ngejar terus. Itu sudah bukan waktunya sabar. Maksudnya sabar itu sabar dalam menghadapi ujian daripada orang itu. Bukan berarti ketika kita diberikan, ya dicaci maki, lalu kita diem nggak ngelawan. Enggak begitu Pak. Itu kan lagi rame Pak, Carok di Madura itu, yang 2 orang menewaskan 4 orang itu. Itu kan kalau kita cari-cari beritanya sejauh ini, dia sudah berapa kali kan ditampar, ditempeleng segala macam. Ya, itu ada namanya hifdzul mal, menjaga harta, ditipu sama orang, proses hukum. Ya. Tapi kalau memang kita rasanya ya sudahlah Ustaz, nggak apa-apa, ya silakan saja. Ya, ada hifdzun nafs, menjaga diri. Oh, kita dihina, kita dicaci maki. Nah, itu ada hak kita untuk membela diri. Nah, ada namanya hifdzun nafs, menjaga diri. Ya, ada hifdzul akal, menjaga akal. Ada kita perintah menjaga keluarga. Jadi sabar itu dalam artian kalau kita emang berhadapan dengan orang yang model begitu, yang kerjaannya nyaci maki ini itu, ya kita sabar. Tapi sambil kita hadapi orang itu. Sambil kita hadapi, kita proses secara hukum. Atau kita tindak supaya orang itu bisa jerak. Tidak melakukan itu pada orang lain. Begitu Pak Haji, wallahu a'lam. Cukup atau ada lagi? Cukup? Cukup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sudah jam 1:09, saya mau ke Tangerang lagi Pak. Ke Tangerang. Ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, diberkahi rezeki kita oleh Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.